Selamat pagi Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, sehat semuanya? Ya, puji Tuhan kita bisa kembali bertemu setelah 1 bulan ya. Kita kembali dalam persekutuan Philadelphia GKI Marta Direja pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. Nah, persekutuan kita pada pagi hari ini mengangkat tema kasih itu jangan pura-pura yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim dan juga saya sebagai MC. Ya, saya juga akan menyapa Opa Oma yang saat ini menyaksikan di rumah, mengikuti secara online. Apa kabar Opa Oma? Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Saya ajak Opa Oma untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya, kita sambil tepuk tangan ya, Pak Oma. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali Opa Oma. Ya. Mari kita akan bersama-sama bersatu hati menaikkan doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan sudah kembali hadirkan kami di tempat ini. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali bersekutu dalam persekutuan Philadelphia. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk setiap kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap perlindungan, berkat, dan penyertaan serta pemeliharaan hingga saat ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa agar Engkau hadir di tempat ini untuk memimpin persekutuan Philadelphia ini dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persekutuan ini ke dalam tangan kuasa dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Oma yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur ya saat ini bisa kembali untuk bersekutu bersama-sama dalam persekutuan Philadelphia. Tuhan senantiasa memelihara kita. Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan hingga hari ini. Puji Tuhan, kita akan kembali bersukacita, kita akan lanjutkan pujian kita bila sangkakala menggegap. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi berdekat. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Puji Tuhan, kita memiliki tugas di dalam dunia ini untuk mewartakan kasih Tuhan. Kita boleh menjadi terang dan garam bagi sekitar kita. Puji Tuhan Opa Oma, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian, Terang Kristen Kecil Kupunya. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan
Ya, Ibu Bapak yang terkasih, ayo kita bangkit berdiri dulu yuk. Ya, kembali saya mau mengajak, kita mau nyanyikan lagu Terang Kristen Kecil Kupunya. Kita nyanyi penuh semangat yuk. Mari bareng-bareng kita nyanyi demikian. Sambil tepuk tangan ya Ibu Bapak, ayo kita nyanyi penuh kegembiraan. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala, amin. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala, puji Tuhan. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Lebih semangat lagi. Di tengah keluargaku, ku biarkan menyala. Di tengah keluargaku, ku biarkan menyala. Di tengah keluargaku, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Di tengah negeri bangsaku, di tengah negeri bangsaku, ku biarkan menyala. Di tengah negeri bangsaku, ku biarkan menyala. Di tengah negeri bangsaku, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Amin. Ya, boleh duduk Ibu Bapak yang terkasih. Yuk, sekarang kita berdoa bareng-bareng sambut firman Tuhan. Kita doa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh Engkau himpunkan dalam kebersamaan kami sebagai warga usia lanjut di GKI Marta Dirja. Sangat senang kami berkumpul dalam keadaan sehat. Sangat bersyukur Tuhan masih beri kesempatan dan kami berterima kasih bila sekarang kami mau buka hati untuk firman-firman-Mu. Mari Tuhan, Kau pakai hamba-Mu memberitakan apa yang menjadi maksud kehendak-Mu. Kami sambut pelayanan firman Tuhan hari ini diberkati, baik kami yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti siaran online, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, tema yang menarik hari ini mau mengajak Ibu Bapak dan saya untuk membahas kasih itu jangan pura-pura. Ya, Ibu Bapak, saya mau nanya dulu nih, apakah ada kasih yang pura-pura menurut Bapak Ibu? Ada ya? Karena dunia ini panggung sandiwara gitu ya. Jadi kita bisa ketemu kasih yang pura-pura ya. Ayo, saya ajak Ibu Bapak yang ada di gedung gereja membaca bareng-bareng dengan teman-teman kita yang di rumah surat Roma 12 ayat 9 ya. Mari kita baca, kita ucapkan firman Tuhan bareng-bareng begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Ibu Bapak, saya sengaja memilih gambarnya kayak gini. Ya. Berapa banyak kita sering mendengar janjane atiku itu apik. Ya. Tapi kok keluarnya nyakitin hati orang lain ya. Sering terjadi Bapak Ibu. Maksudku itu apik, tapi ternyata kata-kataku nyakitin hati orang lain. Ya. Apakah itu kasih? Kasih itu mestinya jaban jero pada, ya, luar dalam sama.
Kalau memang kita mengasihi, ya jangan nyakitin hati orang lain lah. Ya, kalau kita masih menyakiti, maka gambarnya seperti itu Bapak Ibu. Ada kasih yang dipenjara dengan apa ini? Kawat berduri itu ya. Tetap nyakitin hati. Nah, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, ayo saya ingin memberikan sebuah kisah cerita. Satu kali ada seorang peneliti mengumpulkan binatang apa ini Ibu Bapak? Kalajengking ya. Saya nggak tahu kenapa binatang ini namanya kalajengking. Apakah karena suka jengking gitu ya. Nah, tapi menarik sekali bagaimana dikumpulkan oleh peneliti binatang kalajengking ini, ditaruh dalam toples warna merah. Ya, satu wadah toples warna merah itu isinya kalajengking dalam jumlah banyak. Apa yang diperhatikan peneliti ini, ternyata kalau ada kalajengking mulai naik merayap mau keluar dari wadah toples itu, sudah sampai di pucuk bibir toples itu, apa yang terjadi? Teman-temannya di bawah itu narik ya, biar jatuh lagi ya. Jadi di toples warna merah, pokoknya saben ada kalajengking berhasil manjat sampai di pucuk atas, tinggal melompat keluar, teman-temannya pasti narik lagi sampai jatuh. Ya, ini jenis kalajengking yang ada di wadah toples warna merah. Peneliti ini juga mengamati ada jenis kelompok kalajengking yang berbeda. Ditaruh dalam wadah warna biru. Yang menarik, kalau ada seekor kalajengking sudah berhasil naik di atas, maka yang sudah di atas itu akan narik temennya biar ikut keluar wadah toples itu. Ya, kalau aku sudah ditarik ke atas, temenku yang pertama tadi udah turun, aku nunggu di atas. Siapa mau aku bantu naik ke sini? Ya, kalau sudah berhasil gotong temennya yang satu ini keluar, yang satu masih nunggu. Dia panggil, ayo siapa mau aku bantu keluar dari wadah ini. Ibu Bapak yang saya kasihi, sama-sama binatangnya namanya kalajengking. Ya, tapi ternyata sikapnya berbeda ya Ibu Bapak ya. Nah, kita juga mengatakan begitu, Pak Pendeta, kita ini sama-sama manusia. Tapi sifatnya kok beda-beda ya. Benar nggak Ibu Bapak? Nah, aku mau nanya, Bapak Ibu kira-kira termasuknya perilaku kita itu seperti yang ada di toples merah atau seperti di toples biru? Seneng jatuhin temen atau kepengen nulungi temen gitu? Ya, Ibu Bapak, ayo kita periksa diri ya. Apakah aku termasuk ada di wadah yang berwarna biru? Mbak Dina pasti masuknya wadah biru, orang bajunya juga udah biru ya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, menarik sekali apa yang kita mau katakan lewat firman Tuhan hari ini. Kasih itu jangan pura-pura. Ibu Bapak, kita merasa ya, kalau dikasihi orang, tapi kasihnya pura-pura, itu menyakiti. Nah,
seorang hamba Tuhan menulis kata-kata yang bagus tentang rasa sakit. Dia tulis pakai bahasa Inggris begini. There are two types of pain in the world. Ya. Ada dua jenis kesakitan di dalam dunia ini. Ya. Yang pertama, pain that hurts you. Kesakitan, rasa sakit yang melukai dirimu. Ya. Atau yang kedua, pain that change you. Kesakitan, rasa sakit yang mengubah hidupmu. Ibu bapak, yuk kita ingat-ingat sebentar ya. Apakah dalam hidup ini aku pernah disakiti, dilarani atine? Pernah ibu bapak? Sering, waduh kasihan sekali yang sering dilarani atine. Persoalannya, apakah kita membiarkan disakiti itu menimbulkan luka terus-menerus dalam hidupku? Atau justru karena aku disakiti, aku sekarang berubah jadi anak Tuhan yang lebih benar. Jadi anak Tuhan yang tidak gampang cugekan, ya. Jadi anak Tuhan yang tidak gampang ngutungan. Jadi anak Tuhan yang tidak akan merasa menimbulkan luka-luka batin. Yo, bareng-bareng saya mau ajak ibu bapak bareng-bareng dengan teman-teman kita di rumah membaca Roma 12 ayat 9 ya. Mari bersama-sama kita baca begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Puji Tuhan. Ibu bapak, saya mencari tahu kasih seperti apa yang ditulis dalam surat Roma ini. Ternyata digunakan sebuah ungkapan tentang kasih. Kasih yang dimaksud ditulis dalam bahasa Inggris yaitu compassion. Ya. Kasih yang berbela rasa. Compassion itu artinya itu bersama, passion itu menderita. Jadi compassion itu adalah kasih yang bersedia ikut menderita bersama. Itu baru kasih yang tidak pura-pura. Ya. Lihat gambarnya di sana. Seorang anak kecil sendirian kehujanan. Ya. Tapi dia punya payung. Temennya yang gak punya payung diajak, yuk ikut berteduh di bawah payungku. Kita kehujanan menderita tapi bareng-bareng. Itu namanya compassion. Itu namanya kasih yang betul-betul mau ikut menderita bersama. Ibu bapak, berapa banyak kita mengenang waktu anak-anak kita atau cucu kita baru sakit, ya. Saya lihat beberapa ibu di dunia ini, kalau anaknya sakit, pasti seorang ibu akan menemani anaknya itu dalam kesakitannya. Sakitmu, mamah bisa ikut merasakan, nak. Nangismu, mamah juga pengen nangis kayak kamu, nak. Itu namanya compassion. Itu namanya kasih yang tidak pura-pura. Nah, bicara hubungan antara mamah dengan anak, aku jadi ingat percakapan tentang seekor ibu siput dengan anak siputnya yang masih kecil. Ya. Waktu itu di hutan sepi banget. Ya. Lalu bercakap-cakaplah antara ibu siput dengan anak siput yang kecil. Anak siput ini bertanya pada mamahnya, ya,
Anaknya kira-kira yang di mana ini Bapak Ibu? Yang di atas ya. Dia nanya, Mama, kenapa sejak lahir kita harus membawa cangkang? Cangkang ini berat, cangkang ini keras. Ya. Siput kecil ini protes pada mamahnya. Bertanya-tanya, kenapa sih kok kita itu harus ada cangkang yang keras dan berat ini? Sang mama menjawab dengan bijaksana, dia katakan gini, Nak, pertanyaanmu bagus banget. Ya, ketahuilah nak, kita ini ditakdirkan dengan badan tubuh yang tidak ada tulang, bisa menyangga. Ya, isinya daging semua, ya, nggak ada tulangnya. Nah, kita ini berjalan dengan cara merayap. Itu pun kita nggak bisa merayap dengan cepat. Merayapnya itu pelan-pelan, geremet gitu ya. Jadi kita perlu wadah cangkang ini untuk melindungi tubuh kita dari perubahan cuaca saat hujan, saat panas terik matahari, bahkan kadangkala ada mara bahaya lain yang bisa mengintai kehidupan ini, nak. Apakah anak siput kecil puas dapat jawaban dari mamahnya? Belum. Dia geleng-geleng kepala. Anak siput kecil ini bertanya lagi begini, Ma, kalau ulat itu kan juga tubuhnya nggak punya tulang, Ma. Ulat juga merayapnya nggak bisa cepat. Tapi mengapa ulat tidak harus bawa cangkang yang keras dan berat kayak kita, Ma? Apa jawab ibunya? Ibunya ini seneng, anaknya cerdas banget, anaknya kritis. Dengan tersenyum lebar, sang mamah menjawab, anakku, kalau ulat itu kan tentu berbeda dengan kita, nak. Nanti dia bisa berubah jadi kupu-kupu. Tuh, lihat. Kalau sudah berubah dari ulat jadi kepompong, terus jadi kupu-kupu, dia bisa terbang, dia bisa ke alam bebas, dan dia merasa dilindungi oleh langit. Nah, anaknya memperhatikan perubahan ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Ya. Tapi anak siput kecil ini memang pinter. Dia masih geleng-geleng kepala lagi. Dia nanya gini, Ma, kalau gitu bandingannya sama cacing tanah aja lah, Ma. Cacing tanah juga nggak punya tulang kan? Cacing tanah juga merayap dengan pelan. Cacing tanah juga nggak bisa berubah jadi kupu-kupu. Tapi kenapa cacing tanah nggak usah bawa cangkang seberat cangkang kita ini, Ma? Ya. Ibu siput itu kembali tersenyum melihat anakku pinter tenan. Ya. Dia jawab gini, Nak, kalau cacing tanah kan punya kemampuan bisa ngerong, ya, bisa menyusup masuk ke dalam tanah. Jadi mereka dilindungi dari bahaya oleh tanah dan bumi ini. Wih, ternyata siput kecil ini cerdas sekali. Dia ingat tadi waktu dibandingkan dengan gambaran binatang-binatang di sekitarnya, dia katakan kalau cacing tanah itu dilindungi oleh tanah dan bumi. Ya. Tapi sekarang pertanyaanku, kupu-kupu juga dilindungi oleh langit
Terus sekarang ini persoalannya, siapa yang melindungi kita? Dia nangis. Siput kecil ini nangis. Mama, kita tuh hewan yang kasihan banget ya. Langit tidak melindungi kita seperti kupu-kupu. Tanah dan bumi juga tidak melindungi kita terhadap cacing. Kita ini kok melas temen uripe gitu ya. Sekarang sang ibu merasa perlu tegas mengajari anaknya yang kritis ini. Sang mamah mengatakan begini, nak, Tuhan itu maha adil, nak. Itu alasannya mengapa kita punya cangkang yang sangat kuat ini. Kita tidak perlu bergantung pada langit maupun bergantung pada tanah. Tapi kita harus bergantung dengan diri sendiri. Jadi mulai saat ini, terimalah keberadaan cangkangmu dengan perasaan gembira. Karena cangkang itu adalah pelindungmu yang sejati, yang diberikan Tuhan Sang Pencipta kepada kaum kita ini. Ibu bapak, mamahnya siput ini mau mengajari anaknya yang masih kecil tentang kasih yang tidak pura-pura. Bagaimana kasih itu harus diperjuangkan. Bagaimana Tuhan mengasihi aku juga Tuhan gak pernah pura-pura. Bersyukur dengan keadaan kita. Jangan suka banding-bandingkan dengan yang lain-lain. Kamu harus belajar sabar, nak. Nah, bicara soal sabar, aku jadi ingat kata-kata yang keren. Gini ibu bapak ya, sabar itu memang berat karena hadiahnya surga. Amin. Ya, katanya orang sabar itu disayang Tuhan, jadi hadiahnya surga. Ya, coba, sabar itu gampang atau sulit ibu bapak? Sulit ya, berat ya. Coba kalau sabar itu gampang, hadiahnya paling kipas angin Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita tuh sabar karena kita yakin Tuhan mau mengajari kita tetap berjuang dengan kondisi diri kita, melihat Tuhan itu mengasihi kita baik banget ya. Jadi hari tua kita jangan suka mengomel, menggerutu, berkeluh kesah gitu ya. Coba bandingannya ini Bapak Ibu. Ini gambar apa coba? Ada yang tahu? Soda, terus nanti kalau dicampur jadi apa ibu bapak? Jadi apa? Soda gembira gitu ya. Nah ayo ingat-ingat, soda saja bisa gembira, kenapa kita nggak bisa? Amin. Ya, ayo kita tetap gembira apapun keadaan kita. Ibu bapak, saya ingin menutup dengan sebuah kisah cerita yang mengharukan, bahwa kasih itu bukan pura-pura. Ya, ceritanya begini. Ada seorang anak kecil namanya Mira. Ya. Mira ini menangis, merengek-rengek. Pokoknya ayah harus memenuhi permintaanku. Sang ayah nanya, kamu kenapa sih? Mira menjawab gini loh, Papa, bolehkah aku minta sesuatu? Izinkan aku menggunduli rambutku. Sekali ini saja. Papahnya kaget banget ya. Anak perempuan kok mintanya rambutnya dibikin gundul pelontos. Sekali ini aja Pak. Papanya dalam keadaan kaget mengatakan, mana boleh anak perempuan digunduli rambutnya. Ayahnya mencoba memberi pengertian kepada Mira. Mira, kamu tuh bukan anak laki, kamu tuh anak perempuan. Tapi tampaknya Mira tidak mau menyerah ibu bapak.
Mira berkata apa? Tidak apa-apa Papa, aku tahu resikonya kok. Boleh ya Pak? Aku pokoknya pengen rambutku gundul pelontos. Ya. Papahnya nasihatin lagi, Mira, kamu tahu enggak? Teman-teman perempuanmu itu cantik-cantik. Karena rambut mereka panjang kan. Nah nanti kalau kamu gundul, mana bisa dibilang kamu cantik. Kamu mau diejek sama teman-temanmu. Sang ayah terus membujuk supaya Mira mengurungkan niat jangan gundul, itu ya. Tapi apa jawab Mira? Mira jawab gini, enggak apa-apa Papa. Mira janji deh, Mira enggak akan marah kok kalau ada yang mengejek Mira gundul. Mira janji juga setelah ini Mira enggak bakal minta apa-apa lagi pada Papa. Pokoknya Mira cuma mintanya satu, boleh gundul rambutnya. Sang ayah akhirnya menyerah. Dengan berat hati sang ayah berkata kepada anak gadis kesayangannya itu, ya sudah, kalau memang begitu maumu, Papa izinkan. Tapi jangan menangis ya kalau diejek oleh teman-temanmu di sekolah. Mira tersenyum, Mira peluk papahnya, thank you Papa. Ya. Mira hari itu segera ke tempat tukang pangkas rambut, digundul pelontos rambutnya. Dan besok pagi harus berangkat ke sekolah. Papa mengantar Mira ke sekolah. Mira kepalanya sudah gundul pelontos. Sang papa kaget. Waktu sampai di sekolah itu, sang ayah melihat ada gadis seumuran Mira, kepalanya juga pelontos, sedang berdiri di bawah pohon. Sang papa itu kepikiran, apa sekarang ini sedang ngetren ya, potongan rambut gundul di sekolah itu ya. Nah, tapi Mira segera mengatakan, Papa, Mira pamit segera pergi dulu ya Pak. Mira tampak ceria sekali. Sang ayah memandangi Mira gadis kecilnya itu, ternyata lari-lari menuju ke arah bawah pohon. Lalu kedua anak gundul ini berjalan masuk ke dalam kelas dengan penuh tawa. Saat papahnya baru geleng-geleng kepala, bingung. Tiba-tiba ada seorang ibu datang menghampiri sang ayah ini dan berkata apa? Bapak keren. Anak bapak sungguh hebat. Anakku tuh menderita kanker. Dia menjalani kemoterapi. Rambutnya rontok semua, jadi botak gundul. Anakku sebenarnya malu masuk sekolah dengan penampilan seperti itu. Tetapi kemudian anakmu berkata bahwa ia juga akan menggunduli rambut kepalanya supaya anakku punya teman yang sama-sama gundul. Asal Anda tahu ya Pak, hari ini aku yakin anakku tidak malu lagi berangkat ke sekolah. Itu berkat anakmu Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Anakmu sangat baik. Ibu Bapak, kasih itu enggak cuman di omongan ya. Kasih itu dipraktekkan dalam perbuatan. Kasih itu tidak pura-pura. Ibu Bapak, saya rindu kita semua nanti pulang dari Philadelphia ini, kita mengasihi keluarga kita dengan kasih yang beneran, bukan kasih yang pura-pura. Sayang kita kepada keluarga kita supaya nyata. Jangan suka lagi nyakiti hati orang-orang di rumah kita.
Jangan sering-sering kita ini menunjukkan sikap yang benar-benar melukai hati anak, menantu, cucu, pasangan hidup kita. Amin. Kasih itu harus nyata, jangan pura-pura. Siap Ibu Bapak? Kalau kita katakan siap, yuk kita mau nyanyi sebuah lagu, ada kasih yang lemah lembut. Saya undang Ibu Bapak bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama lagu ini ya. Kasih pasti lemah lembut, nanti digabung dengan refren. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kita angkat tangan kita. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Taruh tanganmu di dadamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Biarlah musik dengan lembut mengiringi doa-doa kita. Ibu Bapak diperkenankan duduk kembali. Silahkan dengan duduk kita berdoa bersama. Ibu Bapak, hidup kita ini sangat berharga. Kita tidak pernah tahu masih berapa lama Tuhan izinkan hidup di dunia ini. Tuhan mau kita menggunakan sisa umur hidup ini dengan penuh kasih. Buang semua kebencian hidupmu. Buang semua sakit hatimu. Jangan lagi engkau menyakiti juga orang-orang di sekelilingmu. Mungkin engkau ingin mendoakan nama orang di rumahmu. Sebut namanya dalam doamu. Tuhan,
Kami mau hidup kami dipenuhi kasih-Mu. Tuhan, kami ingin lebih baik di dalam mempraktekkan kasih-Mu. Ajari kami bisa memaafkan. Ajari kami bisa mengampuni. Ajari kami membuka lembaran hidup yang benar. Hamba doakan semua peserta persekutuan Philadelphia ini, baik yang ikut datang di gereja maupun kami yang ikut dari siaran online. Tuhan berkati, Tuhan bentuk hidup kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup dalam anugerah kasih-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Amin. Tuhan berkati kita lewat acara Philadelphia hari ini. Sekarang kita mau ngapain, Ibu Bapak? Bapak Ibu, kita sudah disegarkan dalam kehidupan iman kita. Sekarang kita mau menyegarkan kegembiraan kita dengan mengikut Tuhan ya. Ada lagu yang akan dipandu oleh Mbak Dina, lagu yang penuh semangat. Ya, hidup kita harus berubah, perubahan besar di kehidupanku. Mari Opa Oma, kita kembali bangkit berdiri, biar lebih semangat, biar lebih segar, perubahan besar di kehidupanku. Jiwaku
tiba saatnya apa ini? Kita akan ya, kita akan senam Pak. Ibu-ibu, waktu bulan kemarin itu ya Mbak Dina ya, itu videonya kan nggak ada suaranya ya, waktu senam. Nah, sekarang sudah ada suaranya. Senam dulu yuk Ibu Bapak, duduknya biar nyaman, boleh agak berjauhan sedikit. Ayo, yo berdua-dua gitu kayaknya oke di ujung-ujung ya. Nah, yang bertiga boleh geser satu. Ayo, pindah ke depan boleh, ke belakang boleh ya. Oke. Biar badan kita seger ya. Nah, kita tunggu dulu sampai semuanya dapat tempat duduk. Di depan masih bisa. Ayo. Siap? Nah, ayo. Kayaknya sudah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, senam itu bikin badan kita sehat dan gembira. Ya, yuk kita nikmati senam, ikuti aba-aba dari video ini. Demikian. Senam osteoporosis ini dimulai dengan latihan pemanasan, diikuti latihan perdana dengan posisi duduk setengah kursi, dada tegak, kaki terbuka, lebar bahu. 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 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 2, 3, 4, 5, 6, 7,
dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Bagaimana Pak Oma? Segar? Puji Tuhan. Ya, saat ini kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun Opa Oma, sahabat-sahabat kita yang merayakan di bulan Juli ini ya. Ada di sini Ibu Syokli, Bapak Jonathan Suhargo, Ibu Tris Yulianti, Ibu Sri Astuti Eswarno, Ibu Susi Setiawati, Bapak Daniel Limcinle, Ibu Sintaningsih, Bapak Suherman, Ibu Hana Lindawati, Ibu Rebeka Ani Lestiani, dan Ibu Karmina. Iya, kalau ada yang nama-namanya tersebut di tayangan, silakan berdiri dulu. Ya, Ibu Ani ada, Ibu Syoknyo. Terus ada lagi? Iya. Iya berarti, oh ya, Bapak siapa? Pak Adi. Iya. Selamat ulang tahun Bapak Adi, Ibu Syoknyo dan Ibu Ani. Juga mungkin yang lainnya berada di rumah. Selamat ulang tahun Opa Oma yang saat ini menyaksikan di rumah. Ya, silakan duduk Opa Oma, kita akan menyanyikan Umur Panjang di Tangan Kanannya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun Ibu Ani, Ibu Syoknyo, Bapak Adi. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Doa syafaat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Stefanus Lim. Sekalian mendoakan bagi yang berulang tahun. Baik, sebelum kita naikkan doa syafaat, kita juga mau menyambut teman-teman kita yang baru pertama kali ikut datang ya. Adakah di antara kita yang baru pertama kali ikut persekutuan Philadelphia? Ya, aku lihat ada 2 orang. Nah, boleh maju ke depan, 2 sahabat kita yang baru. Mari. Oke. Boleh lihat ke jemaat ya dari sini ya. Baik. Ya. Kita mau berkenalan dengan 2 teman kita ya. Yang pertama, biar nanti nggak pangling, maskernya boleh dibuka sebentar ya. Ibu namanya siapa? Nama Permandian Rumi Dermawati Abineno, biasa disapa Erma. Ibu Erma ya. Kayaknya bukan dari Pulau Jawa. Ya, betul ya. Nah, Ibu Erma dari mana Bu Erma? Saya dari NTT, dari Kupang. Jauh banget dari Kupang ya. Ibu Erma adalah mamah dari Jem ya. Dan juga dari adiknya yang ikut katekisasi, panggilannya siapa? Ya, Olan ya, oke ya. Jadi berbesanan dengan mamahnya Feli ya, betul ya. Oke ya, menarik. Tepuk tangan dulu buat sahabat kita, Ibu
Erma. Ya, baik. Sekarang kita berkenalan dengan Tante. Nama saya Wiwi, saya dari Purwokerto di GT 16, nomor 1112. Ibu Wiwi tinggalnya di Geraha Timur gitu ya Bu Wiwi ya. Asal kotanya sebelum di Purwokerto di mana Bu Wiwi? Oh, Bu Wiwi asalnya dari Cirebon ya. Bu Wiwi adalah istrinya Pak Darmanto, betul ya? Oke ya. Kemarin para penatua sempat ikut pitstone di rumah Pak Darmanto dan Bu Wiwi. Ya, baik. Hari ini aku mau cek ke Mbak Dina. Yang dari Kupang, sahabat kita yang baru panggilannya siapa Mbak Dina? Ibu Erma ya. Kalau yang dari Cirebon, Ibu Wiwi ya. Tepuk tangan buat Ibu Erma dan Ibu Wiwi. Dan sekaligus saya mau mengundang 3 sahabat yang hari ini ulang tahun ikut maju ke depan. Yuk, mari Om, Tante, ya boleh maju ke depan. Nanti kita akan bawa dalam doa berkat. Ya. Yang ulang tahun boleh di sebelah sini, di tengah. Ya, baik. Bapak Ibu, kita akan doakan nanti urut ya. Dari teman-teman kita yang baru dulu. Ibu Wiwi, Ibu Erma, Tante Ani ulang tahun, Ibu Syoknyo ulang tahun, dan Pak Adi ulang tahun. Yuk, kita doa bersama yuk. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh bergembira dengan sahabat-sahabat kami. Kami sangat senang bertemu dengan kedua anakmu yang baru pertama kali bergabung dalam wadah persekutuan lansia. Ibu Wiwi dari Cirebon dan Ibu Erma dari Kupang. Kami bahagia Tuhan menyambut kedua sahabat kami yang baru ini. Tuhan memberkati, kiranya di kota Purwokerto kedua sahabat kami akan menikmati kegembiraan, berkat kesehatan, dan kebersamaan dengan kami sebagai sahabat-sahabatnya di GKI Marta Direja. Tuhan, hari ini kami juga ingin berdoa untuk mendoakan teman-teman kami yang berulang tahun. Kami mendoakan untuk Tante Ani, Tuhan beri badan sehat, umur panjang, kegembiraan, dan boleh bersama keluarga setia mengikut Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Syoknyo, Tuhan memberkati dalam ulang tahun ini dengan berkat kesehatan, kebahagiaan dengan keluarga, dan kesetiaan mengiring Tuhan selalu. Kami berdoa untuk Pak Adi, Tuhan juga memberkati dalam saat ulang tahun Pak Adi, Tuhan berikan kebahagiaan dan umur panjang dan kesehatan yang baik, tetap setia mengiring Tuhan. Kami sangat senang untuk kebersamaan kami dalam wadah persekutuan Philadelphia hari ini. Tuhan beri kepada kami semua kasih yang tidak pura-pura. Kami siap untuk mengikut Tuhan. Kami siap mempermuliakan nama-Mu. Hamba doakan semua sahabat kami ini satu demi satu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga teman-teman kami yang ikut persekutuan ini, baik yang di gedung gereja maupun yang mengikuti dari rumah. Tuhan berkati, kami boleh tetap sehat dan bulan depan kami kembali berkumpul bersama. Terima kasih untuk persekutuan Philadelphia ini Tuhan. Kami sambut sahabat-sahabat kami semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Boleh duduk, kita kasih tepuk tangan buat sahabat-sahabat kita. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Ya, selamat bergabung ya. Puji Tuhan, selamat bergabung bagi Ibu Erma dan Ibu Wiwi. Sekali lagi selamat ulang tahun Pak Adi, Bu Ani, dan Ibu Syoknyo.
Puji Tuhan. Nah, sekarang sebelum pengumuman, kita akan arisan terlebih dahulu. Ya, begitu Buning. Ya, pengumumannya nanti di terakhir. Arisan dulu ya Bu ya. Ya. Mari kita akan mengocok arisan. Saya undang Omawa. Kita akan pengocokkan arisan. Siapa yang dapat hari ini? Siapa yang belum dapat? Saya. Oh iya, siap. Ya. Ya, di mana? Oh, pengumuman terlebih dahulu. Ya. Baiklah. Enggak apa-apa ya Bapak Ibu, Bu Lianwa, supaya menyiapkan dulu. Maaf juga saya selalu gelagapan kalau pakai masker. Saya mau melaporkan kondisi keuangan kita karena kita itu tidak banyak keluar masuk uang, jadi mungkin dalam 1 bulan hanya ada sekali atau 2 kali kejadian uang keluar masuk. Jadi saya akan melaporkan setahun hanya 2 kali, dari Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai Desember. Keuangan kita pada 1 Januari ada 3.712.000. Pemasukan ini semua dari persembahan dan kolektor. Pada Januari ada kolektor dan persembahan 405.000. Februari tidak ada persekutuan. Maret kolektor 132.000. April kolektor 390. Mei 190 dan Juni 140. Itu jumlahnya 1.257.000. Pengeluaran ada 2 kali selama 6 bulan. Yang pertama untuk persembahan 3 orang 150.000, dan untuk beli plastik, kantong plastik 20.000. Jumlahnya 170.000. Jadi dari saldo yang tadi 3.712.000 ditambah pemasukan 1.257.000, kemudian dikeluari pengeluaran 170.000, sekarang ada 4.799.000. Banyak ya Bapak Ibu, ini jumlah yang banyak untuk suatu kegiatan kas yang ada di dalam komisi. Jadi kita siap piknik ya Bapak Ibu. Nah, perkunjungan ini kami ajukan program kepada majelis. Jadi perkunjungan untuk hanya waktu 1 bulan saja yang kami tanggung dengan kolektor waktu itu. Kemudian selanjutnya ada bantuan dari majelis per orang kurang lebih 50.000 untuk yang dikunjungi. Jumlahnya nggak bisa persis ya Bapak Ibu, karena kita akan membelanjakan buah atau makanan. Saya kira dari laporan keuangan cukup begitu. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau tidak ada, pengumuman berikutnya kita dapat sumbangan
mie goreng dari Bu Syokno yang tadi ulang tahun. Terima kasih Bu Syokno, semoga sehat selalu. Kemudian ada satu lagi, mungkin saya bisa tanya kepada Pak Steve. Rabu bulan Agustus, Rabu ketiga itu 17 Agustus Pak Steve. Itu apa kita tetap bisa mengadakan pada pagi hari atau mau bagaimana? Bapak Ibu, Rebo bulan depan itu 17 Agustus ya. Kita mau merayakannya apakah tetap atau mau ganti hari, maksudnya ganti minggunya bukan minggu ketiga. Saya ngikut Ibu Bapak semua. Di gereja kita pasti ada ibadah hari kemerdekaan. Cuman baru akan dirapatkan nanti sore, itu apakah kebaktiannya ambil yang pagi atau yang sore. Sepertinya ambil yang sore. Nah, jadi bagaimana Ibu Bapak? Mau tetap 17 Agustus atau mau maju berarti tanggal 10 atau mundur berarti tanggal 24? Di kampung ikut acara lomba-lomba enggak ibu-ibu? Mau tetap boleh pagi hari. Tetap saja ya. Rebo bulan depan 17 Agustus kostumnya pakai baju merah gitu ya. Ya, baik. Nanti kita bikin acara sukacita kemerdekaan. Ya, tetap jam 10 ya. Ya, ada yang kesulitan kalau jam itu? Tidak ada? Baik, Bu Neng, monggo. Terima kasih untuk semuanya. Saya kira pengumuman cukup sekian. Akan diserahkan kepada Bu Diandra. Terima kasih Bu Ning untuk pengumumannya. Kita akan memulai. Siapa yang hari ini deg-degan? Deg-degan semua ya Oma. Iya kalau nggak deg-degan. Iya dikocok. Ya siap. Ya kita kocok dua. Yang pertama adalah Lah yang ulang tahun Lisyok. Nyang ya Pak. harus datang. Tati Suroso, Bu Tati. Nih. Satu lagi. Siapa ini tadi? Nanti. Oh, Ibu Tati Suroso. Spanus, Pendeta Spanus Lim. Iya. Untuk bulan Juli ini yang dapat adalah Ibu Tati Suroso dan Bapak Pendeta Stefanus Lim. Ya, tepuk tangan. Puji Tuhan. Hah? Oh iya, kalau sudah dapat harus datang terus ya. Kalau sudah dapat harus datang terus ya. Oke, ya terima kasih Opa Oma. Saya bersama Pendeta Stefanus Lim yang melayani pada saat ini. Kita ketemu lagi hari Rabu tanggal 17 Agustus. Kita akan merayakan kemerdekaan bersama-sama. Ya, terima kasih ya Pak Oma. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa bulan depan. Dadah.